yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sedikit info saja ya, mengingatkan untuk semua. Insya Allah hari ini kelas 5A dan kelas 5B setoran kiroati dan tahfidz ke guru kelas kiroatinya masing-masing ya. Kalau 5B berarti ke Bu Zulfa, kalau 5C berarti ke Bu Nifa. Untuk yang 5A dan 5B ya. 5A ke Bu Nifa, 5B ke Bu Zulfa. Untuk kelas 5C nanti akan dijapri oleh Bu Afifah untuk setoran video call kiroati dan tahfidznya ya. Begitu ya teman-teman. Lanjut aja yuk kita dengarkan apa yang mau disampaikan oleh Bu Rina. Silakan Bu Rina. Terima kasih Bu Winda. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rina harapkan masih semangat ya proses belajarnya untuk menghadapi PAT nanti. Ini mohon maaf Bu Rina sebenarnya mau hemat suara ya, jadi tidak keras-keras karena batuk pilek Bu Rina ya, sedang batuk pilek, cuman insya Allah sudah mendingan ya hari ini, cuman nanti kita Bu Rina butuh kerjasama dari teman-teman semua. Hari ini materinya IPA ya. Kemarin sudah matematika, gimana kemarin? Kemarin benar nggak ikut Vikon karena izin. Seru ya kemarin matematika ya, udah bisa semua ya insya Allah ya, rumus-rumusnya sudah hafal di luar kepala ya. Oke, sekarang saatnya IPA ya. Bu Rina coba share screen dulu. Jadi untuk IPA ada 4 materi ya sebenarnya ya, 4 materi yang harus kalian pelajari dan semuanya sudah diajarkan semuanya di jadwal masing-masing untuk tiap materinya. Nah hari ini Bu Rina langsung saja kita diskusi tanya jawab mengingat-ingat begitu ya, belajar santai ya, belajar santai tentang materi IPA. Coba nanti salah satu ya, nanti tetap kuisis, latihan, masuk dan lain sebagainya ya. Oke, yang kalian ingat pertama kali materi IPA, materi pas apa? Yuk. Salah satu saja. Ekosistem. Good. Yang lain? Siklus ya, siklus air. Betul lagi? Metabolisme. Apa? Manusia. Ya. Ini maaf teman-teman. Bunyi ini dari siapa ya? Amira, Bu. Oh, Mbak Amira. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Mbak Amira berarti mute dulu ya, anak ya. Oke. Ya, jadi banyak sekali materi yang akan kita pelajari. Cuman hari ini kita yuk lihat inti-intinya saja, kita pelajari bersama dan kita ingat-ingat lagi ya. Oke, pertama tentang perpindahan kalor. Siapa yang masih ingat? Yang ikut green terapi pertama kali, ya. Green terapi pertama kali dulu kita masak, ingat? Kemudian saat masak, kita dekat-dekatkan tangan kita ke panci, ke api ya. Masih ingat nggak? Ingat ya. Nah, Aku kayaknya nggak ikut, Bu. Yang nggak ikut berarti nggak ingat. Apa yang mau diingatkan nggak ikut. Ya, yang dulu ikut green terapi, jadi awal sekali materi IPA kita adalah tentang kalor. Kalor itu apa? Kalor? Panas. Betul sekali. Oke, sebelum ke kalor, nah Bu Rina pernah Vicon ya, dan menampakkan gambar ini. Ingat? Nah, sebelum kita ke kalor, Bu Rina mau tanya, kenapa saat mengambil panci dari oven ya, atau wadah nampan ini dari oven, memakai sarung tangan? Biar nggak panas, Bu. Nggak panas, Bu. Karena tidak panas. Berarti bahan yang dipakai di sarung tangan ini bersifat, masih ingat? Bersifat apa? Nih,
Sama juga dengan setrika listrik ini ya. Sebelum kita ke kalor, kita ke Isolator. isolator dan konduktor. Ingat ya, langsung saja ini nggak usah penjelasan karena insya Allah masih ingat semua. Nah, kalau di setrika listriknya, bagian isolatornya yang ini. Bagian konduktornya yang bawah. Nah, di bagian setrika listrik ini, konduktor ini berarti yang ketika dipegang panas atau tidak? Panas. Panas. Kalau yang isolator berarti saat kita megang setrika yang ini, dia tidak panas. Sama juga dengan yang gambar yang kiri. Nah, kain ini berarti ikut panas nggak? Ikut panasnya oven nggak? Tidak. Kalau yang ini kita pegang tanpa sarung tangan pasti akan terasa panas. Oke, berarti isolator adalah benda-benda yang Panas. gimana? Enak. Yang mudah menghantarkan panas atau tidak mudah menghantarkan panas kalau isolator? Tidak mudah mengantarkan Ya, betul. Kalau yang konduktor adalah benda-benda yang mudah menghantarkan panas. Oke, sekarang langsung latihan ya. Bu Rina akan menyebutkan benda-bendanya. Kalian langsung jawab isolator atau konduktor. Yuk, benda pertama. Isolator. Lanjut. Isolator. Plastik. Isolator. Isolator. Isolator semua ya ini. Isolator. Oke, lanjut. Isolator. Ada konduktor. Oke. Konduktor. Konduktor. Kayu. Isolator. Aja. Konduktor. Konduktor. Sip, lanjut. Seng. Konduktor. Ya. Lagi. Logam. Konduktor. Konduktor. Oke. Teflon. Konduktor. Ya. Besi. Konduktor. Konduktor. Isolator. Konduktor. Terakhir. Konduktor. Konduktor. Berarti nanti kalau ada soal tentang isolator dan konduktor ya semuanya harus betul ya. Kalau nggak betul diapain? Dicubit ya. Cubitnya jarak jauh ya. Cubit online. Oke, beres lah isolator konduktor gampang. Lanjut. Nah, ini dia. Ini keluar lagi gambarnya. Yuk, siapa yang masih ingat? Ini adalah perpindahan kalor ya. Kalor. Panas. Yuk kita lihat. Ada 3 istilah ya, masih ingat ya? Konveksi, konduksi, dan radiasi. Coba sekarang konduksi dulu deh. Nah, konduksi yaitu perpindahan kalor yang bagaimana? Ada yang masih ingat? Yang kalau misalnya kita punya panci tapi nggak ada bahan isolatornya, lama-lama panasnya tuh kayak menyebar gitu, Bu. Panasnya merambat. Berarti Kak ini tangan ini merasakan panas ketika memegang gagang panci, betul? Gagang pancinya terasa hangat ya. Jadi ada perpindahan kalor, tetapi tidak semuanya ya. Jadi merambat. Yang berpindah adalah kalornya saja. Tapi ini yang panas apanya tuh sebenarnya? Satu, apinya ya, betul. Sumbernya adalah api. Kemudian dia merambat ke panci, otomatis airnya juga ikut panas. Nah, kemudian merambat lagi ke gagang. Nah, proses perpindahan ini karena dia punya apa ini nak? Gagang ini sebagai apa? Perantara, ada perantaranya. Nah, ini ciri-cirinya ya. Ketika dia menggunakan perantara, itulah yang dinamakan apa? Konduksi. Bukan konduktor lagi, ini udah beda ya. Konduktor yang tadi, ini konduksi. Nih, dia melalui perantara. Kalornya saja yang berpindah atau merambat, tetapi partikel-partikel airnya tidak ikut bergerak. Oke, sebentar nak. Ada suara di yang lain, siapa ya? Aska bukan ya? Nah, oke. Mas Aska, ada orang di sekitar Aska? Ini kandangnya ini.
Aska di mute dulu ya, Kak. Aska. Aska. Oke. Aska siapa, Bu? Tahu di sini Aska aja. Minta tolong dipantau Bu Indah siapa ya yang Aska 5B. suara ya. Oh, Aska 5B nah. Oke, sudah ya. Oke, lanjut. Oke, konduksi ya, ada perantara dan nih ciri-cirinya adalah biasanya di benda padat ya. Betul. Nah, itu biasanya di benda padat. Lalu lanjut lagi aja langsung, udah pernah belajar ini kok ya. Nah, sekarang yang konveksi itu cirinya itu ada pergerakan benda. Nah, apa itu konveksi ya? Ini loh, air yang di sini kalau mendidih misalnya ada pergerakan ya. Ada pergerakan mendidih, dia bergerak-gerak. Kalau kita masukkan wortel, berarti wortelnya juga ikut bergerak. Jadi semuanya berpindah. Panasnya juga berpindah, partikel-partikelnya juga berpindah. Nah, itu namanya konveksi. Ciri-cirinya kalian ingat aja, ada pergerakan sama biasanya terjadi pada benda cair atau gas. Oke? Konduksi lewat, konveksi lewat ya. Sekarang yang paling gampang nih, radiasi mah gampang ya. Perpindahan secara langsung ini dari api ke tangan kita misalnya. Tangan kita tidak menyentuh api, tetapi karena berada di sekitarnya, tangan kita terasa hangat. Oke, langsung tebak-tebakan ya. Bu Rina tayangkan gambar, silakan dijawab itu konveksi, konduksi atau radiasi. Gambar pertama. Nah, peristiwa apakah ini? Konduksi. Siap, good. Konduksi. Ada perantara gelas. Sumber panasnya di air panas, gelasnya ikut panas, gelasnya dipegang oleh tangan. Tangan terasa panas. Perantaranya apa? Gelas. Oke, lanjut. Bu, tapi itu kan ada gagangnya. Kenapa nggak pakai gagangnya, Bu? Ya nggak apa-apa. Dia pengen megang itunya, Mas Wezel. Oke, lanjut. Gambar yang kedua. Radiasi. Ya, jadi cahaya ya, jelas itu radiasi. Perantara. Biasanya lewat cahaya. Lanjut. Oh, udah ada tulisannya. Itu radiasi. Oke, lanjut. Radiasi. Radiasi lagi. Lanjut. Konduksi. Siap, good. Ada perantara dan benda padat, dia konduksi. Lanjut. Nah, ini. Konveksi. Iya, ini adalah angin. Tadi kan konveksi itu biasanya di benda cair atau gas ya. Gas atau nah, ini gas. udara dan ada pergerakan. Dia kan angin bergerak, berarti dia masuk konveksi. Terakhir. Apa itu? Air mendidih, berarti? Konveksi. Betul. Wah, lancar semua. Alhamdulillah. Wes ya, kita lewat ya. Dan kolor beres ya. Oke, lanjut. Nah, ini masuk ekosistem ya, teman-teman ya. Tadi yang disebutkan oleh Mas Faisal. Ekosistem ya, pertama kali kita belajar ya. Oke. Bunda nampilin apa ya? Oh, ini. Kenapa kok ada jerapah di situ? Nah, Bunda mau tanya. Jika ada satu saja jerapah di suatu tempat, maka jerapah ini dinamakan apa kalau dalam ekosistem? Masih ingat ya? Good, very good. Individu, karena dia hanya satu. Lalu kalau begini, atasnya individu lagi apa namanya? Populasi. Populasi. Masih ada yang salah nyebut? Enggak ya? Individu populasi. Karena dia banyak, tetapi satu jenis di suatu tempat tertentu. Namanya populasi. Sekarang Bunda tanya, kalau misalnya nih di antara kawanan jerapah ini, ada kijang 3 ikut ngumpul. Masih populasi enggak? Tidak, berbeda ya. Sudah berbeda karena populasi itu terdiri dari satu jenis hewan saja atau tumbuhan. Oke, lanjut. Ini apa? Individu. Kalau ini? Populasi. Ini Individu. ya, populasi. Oke, individu dan populasi sudah jelas ya. Yuk sekarang kita naik ke tahapan selanjutnya. Di atas individu ada populasi. Lalu di atas populasi ada apa? Masih ingat? Ini dia. Oke.
Coba perhatikan gambar ini teman-teman. Betul sekali Mas Rafa ya. Ini satu individu. Lalu ada populasi. Populasi ini berarti banyak individu dalam satu jenis. Lalu, wah ada suara Aska lagi. Lalu di atas populasi ini ada yang namanya komunitas. Komunitas itu berarti terdiri dari beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Nih, terdiri dari beberapa populasi ya, satu komunitas itu. Ini populasi, ini apa toh zebra? Ada populasi, apa toh ini? Ini apa sih? Anggap saja sapi ya, populasi sapi. Ini ada harimau. Nah, mereka berkumpul-kumpul menjadi satu. Ini ada pohon dua. Kalau pohon dua termasuk populasi ya, populasi pohon. Berkumpul menjadi satu di suatu lingkungan dinamakanlah komunitas. Nah, naik lagi nih yang lebih kompleks yang akan kita pelajari. Ada mataharinya, ada tanahnya ya, ada air. Nah, ini berarti berhubungan juga dengan komponen biotik dan abiotik. Inilah yang dinamakan ekosistem ya di suatu tempat tertentu. Yuk, matahari komponen apa? Biotik. Yang jelas, biotik apa? Abiotik, matahari. Abiotik. Betul, Haikal. Abiotik. Kalau pohon ini? Biotik. Biotik ya. Jadi makhluk hidup. Yang hidup itu biotik. Kalau yang tidak hidup berarti seperti batu, tanah, udara, matahari termasuk komponen abiotik. Yuk, ingat-ingat lagi jenis-jenis ekosistem. Ada apa? Yang ada dua itu ekosistem apa dan apa? Ekosistem alami dan buatan. Very good, Rafa ya. Ada alami dan buatan. Bedanya apa, Nak? Kalau alami itu contohnya kayak hutan. Kenapa? Buatan. Ada campur ada manusia, Bu. Kalau alami. Manusia, Bu. Oh iya, betul sekali. Sip. Alami itu ya alami, terjadi secara alami dari Allah ya, berarti ya. Secara alami tidak ada campur tangan manusia. Tapi kalau buatan memang sengaja dibuat untuk kepentingan manusia. Nah, langsung ya, Bu Rina akan berikan contoh. Silakan kalian tebak itu alami atau buatan. Sawah. Buatan. Padang pasir. Alami. Bulan. Alami. Waduk. Buatan. Padang rumput. Alami. Kolam. Buatan. Oh, habis ya. Oke, beres ya, ekosistem lewat. Wah, gampang sekali ya belajar IPA ini. Nanti semuanya dapat 100 semua ya. Amin. Paling suka IPA sih, Bu. Oke, lanjut ini. Nah, simbiosis. Ya, apa yang kalian ingat tentang simbiosis? Apa simbiosis? Apa sih simbiosis? Hubungan. Komensalisme. Oh, udah pada ingat. Parasitisme. Iya. Komensalisme. Hubungan dua makhluk hidup yang saling berketergantungan ya. Jadi saling mempengaruhi. Ada yang mempengaruhi satu sama lain, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, ada yang cuek aja, nah macam-macam. Tadi sudah disebutkan ada parasitisme. Kalau parasitisme bagaimana? Yang satu untung, yang satu tidak untung. Ya, yang satu rugi lah intinya begitu ya. Satu untung, satu rugi karena berasal dari kata parasit. Parasit itu kan merugikan. Ya, oke. Itu cara mengingatnya. Parasitisme berarti satu untung, satu rugi. Yang kedua, mau yang mana dulu? Mutualisme. Oh, mutualisme dulu boleh. Kali ini gampang ya. Mutu, bermutu, bermanfaat. Berarti saling menguntungkan. Nah, yang terakhir yang di tengah-tengah ya. Yang di tengah-tengah namanya simbiosis. Komensalisme. Satunya untung, satunya terpengaruh. Oke, langsung ya. Langsung tebak-tebakan termasuk simbiosis. Apakah gambar di sini? 1. Ayo, tebak. Ini bakteri Rhizobium yang ada di pintil akar tanaman kacang-kacangan ya, biasanya ya. Nah,
Jadi antara akar dengan bakteri. Ini masuk simbiosis apa? Masih ingat nggak? Dulu Bunda pernah jelaskan. Jadi waktu apa namanya green terapi juga ya. Waktu itu ada tanaman yang dicabut, tanaman landing kalau nggak salah yang masih kecil. Di situ akarnya kelihatan banget ada pintil-pintilnya. Nah, di situ ada bakteri-bakterinya. Jadi bakterinya itu mendapatkan keuntungan dari akarnya. Si akarnya juga mendapatkan keuntungan dari bakteri. Jadi kayak mengikat nitrogen. Nah, masih ingat? Ingat waktu Bunda menjelaskan itu? Nah, berarti saling menguntungkan atau merugikan atau bagaimana? Saling menguntungkan. Nah, berarti mutualisme. Ingat ya, kalau ada bakteri Rhizobium dan akar tanaman kacang-kacangan, berarti masuk simbiosis mutualisme. Lanjut. Nih, apa simbiosis apa? Mutualisme. Ya, lebah dan bunga. Mutualisme dong, jelas ya. Lalu, ini bakteri E. coli, nak. Dalam usus manusia. Kalau bakteri E. coli menguntungkan apa merugikan? Menguntungkan, ya betul. Berarti mutualisme lagi. Kalau yang merugikan apa kemarin? Cacing pita ya, cacing pita yang ada di usus manusia itu merugikan. Kalau yang bakteri ini dia menguntungkan. Jangan terbalik ya. Lanjut. Nah ini sering kita lihat di sekitar kita. Tanaman paku yang menempel pada tumbuhan inang. Simbiosis apa? Komensalisme. Iya, komensalisme. Yang diuntungkan siapa? Tanaman pakunya ya, dia dapat tempat ya. Tumbuhan besarnya tidak akan mati ya, tumbuhan besarnya baik sekali ya, dia tidak terpengaruh. Nah, boleh hidup di situ boleh. Lanjut. Nih, jelas dia parasitisme merugikan. Oke, ini kalau ini benalu itu loh yang kayak mie kuning di pinggir jalan. Ya, Parasitisme. lama-lama benalunya ini akan semakin banyak mengikat tanamannya dan lama-lama tanamannya mati. Ya enggak diikat gitu. Karena dia mengambil sari-sari makanan juga. Jadi habis dimakan oleh si benalu itu. Oke, terakhir. Nah, ini yang gendong. Apa itu ikan apa? Ikan hiu dan ikan remora. Yang untung yang remora apa? Remoranya ya, dia dapat sisa-sisa remahan. Remora. Tidak terpengaruh. Dua-duanya, Bu. Oke, sudah simbiosis beres ya. Berpengaruh, Bu. Nanti, Maksudnya, iya Bu. Mas Iman. Nanti teman-teman, tipe soalnya ya seperti itu. Misalnya ada gambar. Nanti kalian disuruh menyebutkan, oh ini termasuk simbiosis apa begitu ya. Atau sebaliknya, misalnya contoh dari simbiosis mutualisme A apa, B apa begitu ya. Insya Allah sudah paham ya. Oke lanjut. Wah waktunya tinggal 10 menit. Lanjut. Oke, simbiosis kita lewat, lalu kita masuk ke rantai makanan. Ini juga mudah dipahami. Rantai makanan itu peristiwa apa? Peristiwa makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Oke, langsung gambar saja ya teman-teman ya. Biasanya soal-soal yang keluar itu adalah misalnya gini. Tipe soal pertama, dari gambar rantai makanan tersebut, tentukan mana konsumen 1 dan konsumen 3 misalnya, atau tentukan mana produsennya, tentukan mana dekomposernya atau pengurainya begitu. Insya Allah paham ya, yuk kita urutkan. Yang namanya produsen biasanya atau pasti dia adalah yang bisa membuat makanan sendiri. Nah, yang bisa membuat makanan sendiri itu siapa? Tumbuhan, karena dia melalui proses fotosintesis otomatis. Yang pertama ini pasti dia namanya produsen. Kalau ditanya ada rantai makanan, ditanya produsennya yang mana, masih jawab yang tikus, wah itu keterlaluan ya. Itu ya, jadi semuanya tahu produsen pasti yang tumbuhan. Lalu tinggal mengurutkan teman-teman ya. Berarti konsumen itu yang tidak bisa membuat makanan ya, dari hewan. Berarti urutannya produsen, konsumen. Semuanya ini konsumen teman-teman ya, tinggal diurutkan saja. Berarti tikus menempati konsumen 1, ular konsumen 2,
Lalu selanjutnya konsumen 3 sampai terakhir yang namanya urai ya. Kalau elengnya sudah mati, kemudian dia diuraikan atau oleh pengurai atau dekomposer. Begitu nanti berlanjut lagi jadi pupuk lagi, kemudian nah itu namanya rantai makanan, membentuk siklus. Paham? Lalu tipe soal kedua biasanya begini. Gambar tikusnya biasanya ditutup. Nah, ini ada gambar, terus gambar tikusnya ditutup, lalu gambar elangnya mungkin ditutup, 2 ditutup. Nah, pertanyaannya, hewan yang tepat untuk menempati gambar yang ditutup itu apa? Nah, biasanya itu. Nah, nanti ada pilihannya, misalnya di sini harimau dan singa atau apa. Nah, jadi kalian bisa memikirkan kira-kira rantai makanan yang tepat. Itu apa? Hewan yang tepat untuk menempati urutan rantai makanan. Paham ya? Nah, ini kalau rantai makanan. Food chain namanya. Ini satu lingkaran ya, teman-teman ya. Kalau modelnya begini, ini namanya apa? Kalau tadi kan cuma satu nih, satu lingkaran, satu panah nih urut sampai akhir. Ini namanya rantai makanan. Kalau panahnya banyak, bercabang-cabang, namanya apa? Jaring makanan. Ya, jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu berarti terdiri dari lebih dari satu rantai makanan. Produsennya yang mana? Bu Natanya? Sepatu sama sawit. Burna mau tanya. Yang termasuk konsumen 2. Bunga sepatu sama apa? Sawi ya? Ya, betul. Burna mau tanya sekarang. Yang termasuk konsumen, jangan 2 dulu deh. Hewan yang termasuk konsumen 1. Apa saja? Ulat, belalang, ulat. Tikus, belalang, ulat. Sip. Yang termasuk konsumen 2. Katak sama burung pipit. Katak sama burung pipit. Elang iya enggak? Enggak, konsumen 3 elang itu. Kan kalau dari sini, dari sawi ini produsen. Tikus konsumen 1. Nih elangnya ada konsumen 2 nih, ya enggak? Dia termasuk konsumen 2 juga kalau rantainya arahnya dari sini. Betul ya Mas Faisal ya? Nah, tapi kalau arahnya dari sini, berarti elang termasuk 1, 2, 3, konsumen 3. Tergantung arah panahnya. Jadi kalian harus teliti. Oke, ramai sekali hari ini, luar biasa. Silakan kalau ada soal seperti ini teliti banget ya, benar-benar dihitung karena ini soal mudah. Kalau kalian salah eman-eman, tinggal mengurutkan soalnya ya. Misalnya nih ditanya elang apa namanya tadi seperti Bunda tanyakan konsumen 2 apa saja, kalian nggak nyebutin elang, padahal elang ternyata konsumen 2, nah berarti terlewat ya. Silakan diurutkan anak panahnya. Oke, sudah ya. Rantai makanan beres ya. Lanjut. Tinggal 4 menit teman-teman waktunya. Nanti pas kuisis ditutup dulu zoom-nya, nanti masuk lagi begitu saja ya. Oke, sebentar. Nah, apa ini? Oke, setelah rantai makanan kita ke apa? Kalau melihat begini judul yang tepat apa, Nak? Ayo. 2 kata. Siklus hidup. Yes, siklus hidup atau jalur hidup. Nah, mau tanya, kenapa kok Bu Rina menyampaikan 2 gambar? Ada yang tahu bedanya? Antara kupu-kupu, ini apa sih ini? Gambar apa ini? Jangkrik apa bukan? Menurut kalian apa ini? Jangkrik. Ada bedanya nggak antara siklus hidup kupu-kupu dan siklus hidup jangkrik? Siapa itu yang pukul-pukul? Aska. Oke, yang tahu bedanya apa? Yuk, gampang ini. Kupu-kupu sempurna. Oh, pinter banget siapa itu? Kupu-kupu sempurna, jangkrik nggak sempurna. Good. Bagus, betul sekali. Kenapa kok kupu-kupu sempurna, tapi jangkrik nggak sempurna? Kenapa? Lihat dong prosesnya. Nih, kalau yuk kita bahas yuk. Siklusnya berbeda. Tahapannya beda-beda. Betul, Mimi. Good. Yuk kita lihat yang kupu-kupu yuk. Dari telur. Kalian ini banget ya kalau nggak hafal siklus kupu-kupu mah rugi banget ya. Ini kan
terkenal banget ya, ada mainan juga kan ya. Telur-telur, nah itu siklus kupu-kupu itu betul itu. Pertama telur, kemudian dia berubah menjadi ulat. Bentuk telur sama bentuk ulatnya beda apa sama? Beda lah ya, jelas ya. Karena dari telur dia kemudian menetas jadi ulat. Nah sekarang perhatikan, dari ulat menuju apa ini dia nak? Ke Pompong. Bentuk ulat sama bentuk kepompong beda apa sama? Beda banget ya. Ulatnya kayak gini, lihat begini, kemudian dibungkus. Apa nak? Kan Bu makan dulu terus gendut baru jadi kepompong. Iya, betul Mas Fikri. Jadi ini bentuknya beda, sudah beda. Lalu ke siklus selanjutnya, kepompongnya sudah lepas, keluarlah menjadi si cantik yang namanya kupu-kupu. Perhatikan. Dari mulai setiap tahapan prosesnya, bentuknya berbeda, ya enggak? Nah, inilah yang merupakan ciri metamorfosis sempurna. Nah, sekarang kita bedakan dengan yang kanan nih. Telur, terus jadi nimfa, ini jangkrik kecil, jangkrik muda, imago. Imago itu hewan dewasa, dan jangkrik dewasa. Sama kan bentuknya ya, cuman beda ukuran. Nah, inilah yang dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Paham? Paham ya, gampang. Yuk, waktunya masih 1 menit 34 detik. Lanjut, Daruju Bunda tinggalkan, insya Allah paham ya. Sempurna dan tidak sempurna. Tahapannya berbeda. Nah, terakhir ini deh. Wah, siklus air. Kalau tadi sudah siklus kupu-kupu, sekarang kita siklus air. Gampang ya, dari kelas berapa itu kita belajar siklus air? Kelas 3 kalau nggak salah ya. Siapa yang masih ingat kelas 3 waktu kita menuangkan air ke dalam plastik? Plastik airnya dikasih cairan warna biru ya. Kemudian ada uap, lalu ditempel di yang kelas 3C berarti. Nah, cepat aja ya, benar ya. Nanti setelah ini masuk lagi ya teman-teman ya untuk wisis. Yuk, ini evaporasi. Jadi ada 4 proses evaporasi. Air menguap terkena sinar matahari. Nah, ini namanya proses evaporasi. Lalu menguap, menggumpal, berkumpul menjadi titik-titik air di awan. Nah, lama-kelamaan jadi berat, ya. Lama-kelamaan jadi berat, kemudian di sini nih ada proses kondensasi atau perubahan wujud ya. Tadi dari uap menjadi titik-titik air berkumpul di awan. Namanya proses apa? Kondensasi. Lalu lama-kelamaan kan jadi berat. Nih, kemudian ada awan hitam mendung, turunlah menjadi hujan.